Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur bahwa kita mengawali hidup kita hari ini dengan ketaatan. Kita buktikan kita baru saja selesai sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita senantiasa hidup dalam ketaatan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini juga menjadi kemenangan bagi kita, karena perbuatan yang sangat dibenci oleh iblis itu adalah sujud. Jadi ketika seseorang itu sujud, maka iblis itu menderita, stres, ya, menjerit. Karena itu kalau ingin membuat iblis itu stres, banyak sujud, ya, banyak sujud kepada Allah. Di hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rasulullah menyatakan ketika orang beriman itu tidur malam, dia dirantai oleh setan. Jadi kita itu tadi malam itu dirantai oleh setan. Ini hadis sahih. Ada 3 lilitan, 3 rantai yang mengikat kita. Dan ketika kita tidur, setan itu menghembuskan mantranya. Nikmati tidur malammu, ya, masih panjang. Karena itu ada orang kesiangan, ya. Ada orang enak tidur, subuh lewat. Kata Rasulullah, ketika seseorang terbangun, apakah dini hari atau mendengar pengajian tadi, lalu dia mengucapkan nama Allah, lepas rantai yang pertama. Jadi lepas rantai yang pertama. Tapi masih ada 2 rantai. Karena itu ada orang bangun, kencing sebentar, balik lagi tidur, siangan subuhnya. Lalu Rasulullah melanjutkan, kalaulah dia setelah bangun menyebut nama Allah lalu dia mengambil air wudhu, maka lepas rantai yang kedua. Masih ada 1 rantai. Nah, karena itu ada orang sudah wudhu tertidur lagi, terutama bulan Ramadan, nunggu azan subuh ketiduran, lewat subuh, padahal dia sudah wudhu. Karena masih ada 1 rantai. Dan rantai itu akan lepas kata Rasulullah ketika orang itu mengerjakan sholat subuh. Nah, alhamdulillah, ya, kita lepaskan rantai tadi. Kita bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dicintai Allah, hidup kita ini, ya, ada 2, yaitu hidup di dunia dan hidup di akhirat. Sekarang kita hidup di dunia. Untuk kita bisa hidup di akhirat, kita harus mati. Maka kematian adalah sebuah keniscayaan. Jangan menghayal hidup selamanya. Dunia ini tidak cukup menampung kita. Kalau sejak Nabi Adam sampai manusia sekarang ini hidup semua, kata para ahli, berapa jumlah manusia kira-kira? 107 miliar. 107 miliar. Manusia hari ini berapa? Hanya 7,6 miliar. Bayangkan 107 miliar manusia hidup semua di muka bumi, kita saling bunuh untuk mempertahankan kehidupan. Karena itu kematian itu adalah anugerah Allah untuk keberlangsungan kehidupan. Dan kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal untuk kita hidup di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup 2 kali, ternyata mati juga 2 kali. Ini diungkapkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal dulu kamu mati? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kamu dulu mati tapi kami yang menghidupkan. Artinya sebelum kita hidup di dunia ini kita dulu mati. Di mana kita? Ilmu pengetahuan tidak bisa jawab. Ilmu pengetahuan para dokter hanya bisa menjawab ketika kita dalam rahim. Tapi sebelum di dalam rahim, di mana kita? Kita mati di alam roh namanya. Nah, itu Al-Quran yang menjelaskan.
Karena itu hidup tanpa agama menjadikan kita tidak jelas dalam perjalanan dan pegangan kehidupan ini. Agama yang menjawab hal-hal yang tidak sanggup dijawab oleh sains, oleh ilmu pengetahuan. Jadi dulu kita mati di alam ruh semuanya. Itu diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Dulu Allah pernah tanya kita semuanya. Qalu bala sahidna, kita semua menjawab, benar, kami menyaksikan. Lalu kita dihidupkan Allah dalam rahim, kemudian 9 bulan kita dikeluarkan. Dan ini menakjubkan jamaah, kita ini tidak ganteng seperti ini. Para dokter yang ada bisa menjelaskan. Al-Quran lebih dulu 15 abad yang lalu menjelaskan kita itu berasal dari mintin, tanah. Ada orang tanya, apa betul kita dari tanah? Apa yang kita makan? Sayur, ya, buah-buahan. Dari mana? Dari tanah. Saya makan kambing, saya makan ayam. Ayam, kambing hidup makan dari tanah-tanah. Kambing makan dari rumput, ayam makan dari. Jadi kita ini dari tanah. Sehingga kalau Allah mengatakan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tidak bisa dibantah bahwa kita berasal dari tanah. Itu asal kita pertama. Setelah itu kata Allah, kamu dari nutfah, cairan. Tidak ada bentuk kita, cairan. Itulah sperma dan sel telur yang bertemu lalu hidup dalam rahim. Apa langsung jadi manusia? Oh tidak, Al-Quran mengatakan kamu jadi alaqah, hanya segumpal darah, terjemahannya. Dokter menyebutnya zigot. Lalu setelah itu jadi apa? Segumpal daging, ya, mudghah. Setelah itu apa? Idhaman, tulang belulang. Baru Allah ciptakan tulang, belum ada wujud kita. Setelah tulang belulang, idhaman lahman, kami balut tulang itu dengan daging. Baru kita dibentuk menjadi embrio, bisa dilihat dengan USG. Oh ini jenis kelaminnya laki-laki, ini perempuan, ya. Ini kita sebelum hidup. Maka di dalam perut itu sempit, gelap, rahim namanya. Apa yang kita rasakan? Kebahagiaan. Karena itu bayi-bayi yang sehat semua lahir menjerit dia, menangis dia. Kenapa? Karena dia merasakan kehidupan sudah direbut. Karena dia berada dalam kasih sayang selama ini, dalam rahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita sebelumnya mati, sekarang kita hidup. Jadi kita pernah mati sekali, hidup sekali. Ini Al-Baqarah ayat 28. Tentang penciptaan kita, Al-Mu'minun ayat 12-14, nanti silahkan dibaca. Setelah hidup di dunia ini apa selamanya? Tidak, kita akan mati nanti. Tsumma yumitukum, kemudian kami akan matikan kamu, kata Allah. Selamanya? Tidak. Tsumma yuhyikum, kita akan dibangkitkan lagi bersama Nabi Muhammad SAW nanti ketika kiamat tiba. Maka ketika tadi baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Yaum itu hari, yaumnya kita itu 24 jam, sebentar saja. Ini pagi, nanti besok pagi lagi 1 hari. Tapi Yaumiddin itu hari yang terpanjang. Nabi Muhammad aja sudah 15 abad dalam kuburannya, belum ada kebangkitan. Kita tidak tahu berapa lama nanti dalam kubur. Tapi yang jelas, tsumma yuhyikum, kamu akan saya hidupkan lagi, kata Allah. Tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un, lalu nanti kita semua akan dikumpulkan. Kita akan mendapat pengadilan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita hidup di dunia dan hidup di akhirat? Agama mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidup di dunia berbahagia. Karena itu minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya kehidupan yang bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan kami berlindung ya Allah dari siksa api neraka. Jamaah, mengapa doa ini ada waqina adzabannar? Karena ada orang masuk surga lewat neraka nanti. Kalau kita merenung sebentar, apakah amal kita bisa menyebabkan kita masuk surga langsung? Saya yakin jawaban kita tidak. Sekalipun banyak ibadah kita merasa bahwa kita akan lewat neraka dulu, tapi kita tidak sanggup. Maka kita minta kepada Allah, waqina adzabannar, jangan sampai ya Allah
saya ini lewat neraka. Itu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya bahagia di dunia? Bagaimana bahagia di akhirat? Ada sebuah ungkapan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bahagia di dunia, kamu harus menguasai ilmu dunia. Waman aradal akhirah, kalau kamu ingin bahagia di akhirat, kamu harus menguasai ilmu di akhirat. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, kamu harus kuasai ilmunya. Artinya ilmu penting. Di dunia ini ada sehat, ada sakit kan? Ini kebetulan di rumah sakit. Bagaimana supaya kita hidup sehat? Kuasai ilmu dunia, ilmu tentang hidup sehat. Bagaimana ketika kita sakit? Berobat. Nabi mengajarkan berobat, ya, berzikir, bersedekah. Itu upaya-upaya kita supaya hidup bahagia di dunia. Di dunia ini ada bencana alam, ada gempa, ada letusan gunung api, ada banjir seperti saudara-saudara kita sekarang di Lok Sukun. Kita doakan semoga diberi kesabaran, cepat surut banjir. Ada tanah longsor, ada angin taifun. Ini semua bencana-bencana. Kalau ini datang, menderita kita. Bagaimana supaya kita tidak menderita? Kita harus kuasai ilmu. Bangunan-bangunan harus kokoh, apalagi wilayah Aceh, daerah gempa, ya, apalagi rumah sakit, tempat orang berkumpul. Kalau sudah gempa, rumah sakit runtuh, di mana lagi orang berobat? Pasar, tempat-tempat sekolah itu harus dibangun dengan kejujuran. Semua sebenarnya harus dengan kejujuran. Jangan sampai ada penyimpangan dalam pembangunan. Ya, besi 14 ya besi 14, jangan dibikin besi 10. Ini supaya kita bahagia di dunia. Nah, untuk bahagia di dunia, Allah beri kita bekal akal. Kita gunakan pengetahuan kita. Maka ada survei, penelitian, riset, ya, dokter terus meneliti COVID ini bagaimana. COVID ini membuat orang menderita, ya. Lalu kemudian orang terus mencari upaya. Muncul vaksin, ya. Muncul himbauan 5M dan sebagainya. Itu upaya ikhtiar. Tapi yang bisa mengangkatnya siapa? Hanya Allah. Allah. Kalau betul manusia bisa mengangkat, sudah lama COVID ini hilang. Sekarang kita bertanya, kemana si COVID itu? Kan tidak tahu kita. Muncul lagi Omikron, sekarang kita juga harus waspada. Tapi COVID yang sebelumnya kemana? Tidak ada yang bisa jawab. Waktu peringatan tsunami, saya kebetulan berceramah di Olele. Saya sampaikan gempa bisa dijelaskan, kenapa terjadi gempa. Gunung api meletus bisa dijelaskan, kenapa gunung api meletus. Bagaimana menghindari supaya tidak banyak korban, bisa ditanggulangi. Tapi menghentikan gempa tidak ada yang bisa. Menghentikan gunung api nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Allah. Demikian COVID ini, yang bisa mengangkatnya hanyalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu ikhtiar tetap harus kita lakukan, tapi kita tidak boleh kehilangan pegangan. Ya. Ingat COVID, ingat Allah, gunakan masker. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan Allah, karena Allah yang bisa mengangkatnya. Jadi bahagia di dunia sudah jelas jawabannya. Gunakan ilmu, belajar, ya. Lakukan terus penelitian. Pertanyaan kedua, bagaimana bahagia di akhirat? Di dunia ada hukum, sakit, sehat, miskin, kaya, menderita, bahagia. Untuk bisa terlepas dari penderitaan, kita harus menguasai ilmu dunia. Di akhirat ada hukum, namanya siksa kubur. Jadi begitu kita meninggal, kita masuk dalam kubur sendirian. Nah, di situ nanti ada proses pemeriksaan malaikat. Bagaimana supaya kita bahagia? Di akhirat ada padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Matahari hanya sejengkal, keringat bercucuran hari itu. Masuk ke bumi hanya beberapa hasta, setelah itu keringat naik. Kata Rasulullah, ada orang yang keringatnya semata kaki,
Ada orang yang keringatnya setinggi lutut. Ada orang yang keringatnya setinggi pusatnya. Ada orang yang keringatnya setinggi lehernya. Dan ada orang yang keringatnya setinggi mulutnya. Dia berenang di atas keringat. Na'udzubillah. Tapi ada orang yang pada saat itu mendapat perlindungan Allah. Dan itu hanya bisa kita peroleh di dunia ini upaya kita. Maka di akhirat untuk mencapai kebahagiaan tidak bisa ibadah nanti ketika sudah mati. Untuk bisa lepas dari hukum akhirat, lepas dari siksa kubur, lepas kita daripada beratnya padang mahsyar. Sekaranglah saatnya kita untuk memperbanyak ibadah. Ya. Umur kita tidak panjang, jemaah. Kata Rasulullah, umur umatku antara 70-60. Mohon maaf kalau ada bapak yang sudah 70 lebih, itu bonus. Rasulullah mengatakan umur umatku 60-70. Coba bapak, ibu merenung sebentar, berapa umur kita sekarang? Kalau umur kita 40 tahun, rasa-rasanya ya untuk mencapai 40 tahun lagi itu kecil kemungkinan. Kecuali orang tertentu ada yang 80. Apalagi umur kita sudah 60 atau 50 sekarang ini. Untuk hidup 50 tahun lagi impossible kata orang. Kecuali Allah berkehendak lain. Tapi untuk situasi sekarang, sisa umur kita sudah sedikit. Karena itu mari kita menyiapkan bekal akhirat. Jamaah, panjang pendek umur itu sudah ketetapan Allah. Betul kan? Kita yakin itu. Panjang pendek umur itu tidak bisa kita tambah-tambah. Allah yang sudah tetapkan. Tapi ingat, ini bagian terakhir dari ceramah ini. Karena orang sering terjebak dengan panjang pendek, sehingga kalau ulang tahun lagunya panjang umurnya, panjang umur. Dimensi itu tidak hanya panjang, ada namanya dimensi lebar. Lebar sempit umur itu diserahkan Allah kepada Bapak, kepada saya, kepada kita semua. Mau lebar hidup kita atau mau sempit? Kalau hidup kita banyak kita tebar kebaikan, ibadah kita tekun, ya, banyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, maka artinya hidup kita lebar. Tapi kalau kita hidup ini sia-sia, maka sebenarnya kita mempersempit umur kita. Yang rugi kita. Dimensi itu ada lagi namanya tinggi, Pak. Ini seperti mimbar ini. Mimbar ini ada panjang lebar, ada dalam dan dangkal. Dalam dan dangkal umur ini terserah kepada kita. Allah menyerahkannya kepada kita. Kalau kita dalam hidup ini banyak mendalami agama, seperti sekarang kita sholat subuh, datang ke sini, ada tausiah kita dengar, atau kita baca Quran, itu kita mendalami hidup kita. Maka kalau nanti kita menghadap Allah, apa yang ditanya Allah? Amal. Amal itu apa sebenarnya? Amal itu panjang umur kita dikali lebar umur kita, manfaat dikali dalamnya umur kita. Itu namanya isi atau volume kata orang. Jadi itulah yang kita bawa menghadap Allah. Ada orang panjang umurnya tapi sempit, dangkal. Volumenya kira-kira gimana, Pak? Pasti volumenya kecil. Ada orang umurnya tidak panjang. Imam Al-Ghazali hanya 52 tahun umurnya, beliau wafat. Tapi beliau lebar. Banyak karyanya, banyak amalnya. Beliau dalam, sehingga kalau dikalikan amalnya banyak. Idealnya panjang umur, lebar, dalam. Idealnya. Mudah-mudahan kita yang umurnya sudah di atas 50, ya, kita terus perlebar umur, perdalam. Dan Bapak jamaah yang lain juga jangan merasa bahwa umur saya masih lama. Ya, panjang pendek umur tidak ada yang tahu, hanya Allah. Tapi lebar sempit umur, dalam dan dangkal itu diserahkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kita semua di akhirat nanti tidak dicemplungkan dulu ke dalam neraka, tidak transit. Karena doa kita, waqina adzabannar, ya Allah jangan sampai transit kita di neraka.
Karena neraka itu kata Rasulullah kalau bolong sebesar lubang jarum. Bapak, Ibu, lubang jarum kan kecil. Seandainya neraka itu sekarang bolong sebesar lubang jarum, dunia seisinya musnah. Begitu dahsyatnya neraka. Karena itu jangan bercita-cita masuk neraka. Sekalipun kita sadar amal kita sedikit, tapi kita optimis, waqina adzabannar. Tuhan, ya, masukkan saya ke dalam surga tanpa lewat neraka. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.